Mas Nurholis mantan napiter, betul ya? Iya. Nah, terus tadi kan aparat negara, sipil, militer, Polri dianggap kafir. Terus berarti memang wajib diperangi ya? Gitu? Ya, wajib. Alasannya? Karena mereka itu mendukung tegaknya pemerintahan Indonesia yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seperti itu. Itu disebut pemerintahan toghut gitu ya. Kafir ya? Ya, makanya yang mendukung namanya Ansor Togut, para pendukung Togut. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Saya ditemani oleh saudara kita, Mas Nurholis dari Banyumas juga. Ini istimewa karena Mas Nurholis adalah mantan narapidana terorisme atau napiter. Nah, dalam vlog kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Nurholis terkait dengan bagaimana pengalamannya dulu bisa bergabung dengan jaringan teroris dan nanti mengalir lah. Assalamualaikum Mas Nurholis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Udah punya istri berapa, Mas? Baru satu. Istri ya. Anak berapa? Belum dapat. Belum ya, dapat belum anak. ada. Usia berapa tahun ya? Kalau saya 41. Satu ya, masih muda. Masih muda Nurholis daripada saya. Mas Nurholis mantan napiter, betul ya? Iya. Biar saya tahu, pemirsa KB Nusantara juga tahu, Mas Nurholis ini bagaimana bisa ditangkap Densus ya, nangkap ya. Iya, kalau teroris biasanya Densus 88. Itu tahun berapa ditangkap Mas Nurholis? Ya, saya dulu awal-awal sebelum bergabung dengan MIT itu tahun 2014 di Jakarta itu ada deklarasi khilafah. Deklarasi khilafah itu tujuannya menyatukan berbagai gerakan-gerakan jihad yang ada di Indonesia. Dan mereka berkiblat atau berbaiat kepada ISIS yang ada di Suriah. Okay. Nah, waktu itu kan pemimpinnya itu kan Abu Bakar al-Baghdadi. Gitu. Termasuk Mas Nurholis ikut baiat juga? Saya belum. Saya belum berbaiat. Gitu. Jadi saya waktu itu ketika ada deklarasi khilafah, teman-teman sempat menghubungi. Waktu itu kan tepatnya deklarasi khilafah itu kan di Bundaran HI. Waktu itu belum dilarang sama pemerintah Indonesia toh? Ya. Nah, waktu 2014 ya? 2014. Belum. Saya pas Qadarullah lagi pulang kampung. Kawan-kawan SMS, gimana lagi di mana? Lagi di kampung. Bantu-bantu orang tua. Di kampung mana? Di Sumbang. Di Sumbang Banyumas. Di Sumbang, Berarti Mas Nurholis asli Sumbang Banyumas ya? Saya lahir dan besar di situ, asli Banyumas, di Sumbang. Oke, terus lanjut. Nah, setelah beberapa minggu di Sumbang lah ya, di kampung halaman sini, saya kembali ke Jakarta, berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ikut deklarasi khilafah atau mereka dari berbagai macam gerakan dakwah lah. Ada ABC lah ya, nggak perlu saya sebutkan satu-satu karena terlalu banyak memang. Okay. Nah, mereka melebur di ISIS itu kan, ISIS Indonesia tuh saat itu. ISIS Indonesia. Jadi tujuan mereka itu untuk menyatukan pendapat, menyatukan sikap, bagaimana nanti untuk mempersiapkan perjalanan hijrah ke Suriah, kan seperti itu. Dan untuk membantu kawan-kawan yang ada di Poso, karena yang di Poso pun satu kelompok, seperti itu. Apa itu kelompok apa? MIT. MIT. Nah, MIT itu kan afiliasinya ISIS, gitu kan. Mujahidin Indonesia Timur. Itu. Berarti Mas Nurholis gabung di MIT itu? Ya, jadi saat itu memang saya nggak ada keinginan untuk bergabung di MIT, nggak ada keinginan ke Poso. Jadi saya dulu tuh sudah mempersiapkan mau bikin paspor untuk berangkat ke Suriah. Ya, mau berangkat aja ke Suriah lah, gitu kan. Sering berjalannya waktu saya nunggu pengurusan paspor. Ya, qadarullah ada kawan-kawan saya juga datang kan, nawarin. Ketika itu saya lagi jualan kebab. Assalamualaikum, salam. Gini bro, ya kita semua tahu lah ya, kita semua kepingin ke Suriah lah. Iya, kenapa? Ya kalau bisa jangan ke Suriah semua, yang dekat kan ada. Maksudnya?
Ya itu di Poso kan ada. Nah, terus saya mikir, ya terus jualan gimana ini? Gampang. Nanti kalau memang antum siap ke Poso, nanti kita carikan lahan untuk jualan antum di sana. Nanti antum ditempatkan di mana, pokoknya antum siap aja lah. Ya. Ya. Anda bilang, ya udah siap. Itu tahun berapa itu? Tahun 2015. 2015. Jadi awal sampean gabung dengan MIT Poso. Iya. Ditawarin baru. Setelah itu Ramadan itu. Ramadan saya ditawari. Terus persiapan itu saya berangkat dari Idul Fitri. Idul Fitri 2015 saya berangkat ke Palu. Naik pesawat. Ya udah difasilitasi sama kawan lah ya. Yang sekarang sudah sama-sama lah kita di luar sama. Terus sampai di Poso? Saya di Palu, ditempatkan di Palu. Di Palu. Nah, saya ditempatkan di Palu. Terus kata pengarah saya ini, pendamping ya, lewat komunikasi kita lewat Telegram. Saya terus komunikasi terus. Terus saya ditanya, saya kan panggilannya di sana Ibad. Gimana? Ibad, sudah sampai mana? Saya sudah sampai di Bandara Sisal Jufri, Palu. Nah, saya baru keluar dari bandara. Terus kata pengarahnya, ya pokoknya antum cari kos-kosan sekitar situ. Di dalam alam pikiran saya, kos-kosan kayak masih kecil. Ternyata ketika saya datang kos-kosan besar. Kalau isi bilang kontrakan. Oh iya, siap. Nah, akhirnya saya jalan itu di Palu, nanya-nanya ke orang-orang situ. Saya maklum baru pertama kali menginjak luar Pulau Jawa tuh. Akhirnya saya tanya-tanya orang sekitar situ, ada dapat kos-kosan, kontrakan itulah sebulan 400.000. Ya. Terus kos di situ ketemu siapa tuh setelah di? Nah, di kos-kosan itu saya 1 bulan itu nggak ngapa-ngapain, main-main aja gitu. Tapi komunikasi dengan ya kawan-kawan yang di Jakarta, yang pengarah itu komunikasi. Setelah sampai di Palu, terus sampean dikasih jabatan apa di MIT Palu itu? Jadi ketika saya sudah di kos-kosan, nah pengarah bilang, tanya ke saya gitu kan, Mas Ibad, antum siap di posisi manapun? Siap. Oke, tunggu ya, kita lagi suruh dulu, maksudnya musyawarah dulu kan. Kita lagi suruh dulu, antum cocoknya ditempatkan di mana? Siap, antum tunggu aja, nanti kita kabarin antum harus di posisi apa? Siap. Antum sekarang pelajari Kota Palu dulu. Udah tiap malam tuane saya sendiri tuh jalan-jalan aja ke Kota Palu. Kenal Medan lah ya, dan kayak nyasar-nyasar gitu kan. Jalan-jalan aja itu ke sana, ke sini ke pantai. Terus pada akhirnya dikasih jabatan apa? Nah, 1 minggu kemudian saya dikontak lagi, dikabarin bahwa Mas Ibad, antum memegang bagian logistik. Untuk MIT. Untuk MIT. Apa saja itu yang ditangani di logistik itu? Apa aja? Di antaranya makanan, terus ya perbekalan makan lah, baju, alat tidur, alat untuk kamuflase ketika mereka menghadapi TNI Polri lah ya, seperti itu. Terus alat komunikasi, sampai jam, baterai HP. Senjata belum, baru ada kabar waktu itu ada sekitar 6.000 atau 600 itu yang saya dengar itu ya, tapi belum sampai ke saya. Gitu. Keburu saya ditangkap sama Densus waktu itu. Jadi MIT itu ketika itu pimpinannya siapa? Santoso ya? Ya, Santoso masih. Jadi sampean anak buahnya Santoso ya. Gitu ya. Bertugas menyediakan logistik untuk kebutuhan anggota MIT yang lain. Iya, MIT. Nah. Berapa anggotanya itu MIT ketika itu sekitar? Saat itu sekitar, kalau setahu saya itu masih di atas 100. 100-an ya? Ya, di atas 100-an lebih ya. Lah terus Mas Santoso di sana membawai berapa wilayah? Biasanya kan ada itu jaringan teroris itu dibagi wilayah, tugas wilayah ini. Jadi kalau kayak Santoso kan bergeraknya di wilayah Poso aja. Tapi jaringannya kemana-mana melebar di Sulawesi Tengah. Jaringannya aja, tapi ini bergeraknya dengan pasukannya, cuman di pegunungan Poso muter. Jadi kan kalau di Sulawesi itu kan kayak di Sulawesi Tengah, Palu itu kan diputerin gunung. Ibaratnya kalau Palu itu mangkok, katanya gunung semua muter. Iya. Itu di Taman JK. Kalau Mas Santoso melayani kebutuhan logistik untuk wilayah mana saja itu ketika itu? Kalau saya diamanai, ditugaskan untuk membackup wilayah Palu, Toli-Toli, sama Poso. Baik orang maupun barang. Jadi orang yang mau naik, yang mau bergabung dengan Santoso saat itu
transit ke tempat saya. Gitu ya. Iya, jadi Berarti 3 kabupaten ya. Iya. Oke, lanjut. Terus bagaimana bisa ditangkap Densus ketika itu, kasus apa itu? Nah, jadi saat itu kan Januari 2016 itu ada geger lah ya, Jakarta, bom Tamrin toh. Ya. Nah, nggak lama lagi bom Tamrin saya lihat kawan-kawan saya ditangkap kan. Wih, kayaknya nggak lama lagi nih saya ditangkap. Tapi ketika saya tanya ke pengarah ya, bagian lapangannya kan, ini gimana nih posisi saya? Kata beliau, tetap bertahan, jangan kemana-mana. Sudah. Itu pengarahnya siapa? Saya nggak tahu. Karena nggak pernah ketemu sama sekali. Oh, jadi komunikasi hanya lewat Telegram. lewat jarak jauh, lewat digital ya. Iya. Jadi tidak tahu siapa itu orang. Belum pernah ketemu orangnya. Dengan Santoso pun belum pernah ketemu saya. Kok bisa ngikut nurut ya? Padahal belum ketemu. Ya, itu. Percaya gimana? Ya karena saat itulah ya, saat itu kan karena keyakinan sebuah kebenaran gitu. Oke. Ya. Jadi ketika pasca bom Tamrin, nggak lama saya ditangkap tanggal 19, kalau nggak salah itu hari Selasa, jam 11:30 malam. Saya ditangkap sama Densus. Sepulang dari jualan kebab itu di situ. Ditangkapnya di mana? Di Palu. Di rumah kos-kosan? Enggak, lagi habis jualan, lagi di jalan. Lagi pulang ke rumah gitu. Oke, ketika itu di Palu, Mas Santoso sendiri atau sudah berkeluarga belum ketika itu? Kalau saya pisah dari istri. Oh, kan sudah bisa. Sudah berarti pisah. di Palu sendirian? Sendiri, posisi sendiri. Jualan kebab. Kebab untuk sehari-hari. Iya, untuk kehidupan saya. Itu kehidupan saya. Jadi untuk sekedar makan apalah. Gitu. Apa nggak dibiayai oleh kelompok MIT? Sempat kalau kita misalkan butuh apa, ya tinggal chat ke teman, bro, butuh uang segini buat ini. Ya, langsung transfer ke rekening. Transfer ke rekening. Tapi bukan bulanan rutin? Enggak bulanan. Pokoknya seperlunya kita. Seperlunya saya, ya. Jadi teman-teman yang sempat transit ke saya itu ada 2 orang. Ya udah ditangkap semua. Ditangkap semua. Ketemu di Makobrimob lah istilahnya waktu itu. Jadi ditangkap di Palu ya? Iya. Palu, pas lagi jualan terus dibawa Makobrimob. Terus oke, kita persingkat. Ditangkap, ditahan, diadili kan? Iya. Itu disangkakannya apa pasal ketika diadili itu? Disangkakan itu permufakatan jahat, ya. Terus apalagi itu ya? Saya lupa pasalnya itu. Ada di dompet itu. Dalam gerakan terorisme itu lah ya. Ya, intinya seperti itu. Oh, ikut terlibat. Vonisnya berapa tahun gitu? Tuntutan awal itu 6,6. 6,6. Langsung vonis itu 4,3. 4,3. Vonisnya tahun berapa itu? 2017. Vonisnya 2016 akhir kalau nggak salah ya. Berarti 2017 awal. Kayak 2017 awal itu, Pak. Berarti bebas. Belum lama ya, 2020-an. Iya, 2020 saya baru bebas. Oke, itu cerita kronologi sampai bergabung dengan kelompok MIT sampai kemudian ditangkap Densus, di penjara dan keluar ya. Oke, selanjutnya nih yang ingin saya tahu Mas Nurholis, selama bergabung dengan kelompok MIT itu apa saja sih yang diajarkan oleh mentor-mentor sampean ke sampean sehingga kemudian bisa bergabung dengan mereka, percaya dan meyakini itu sebagai sebuah kebenaran? Jadi mentor-mentor MIT sih saya belum pernah ketemu ya. Saya juga ke orang-orang MIT pun saya belum pernah ketemu. Karena saya qadarullah saya tuh belum pernah ke Poso. Jadi saya masih seputaran Palu dan Toli-Toli. Belum untuk pernah ke Poso karena wilayah Poso waktu itu ada operasi Tinombala. Ya, gabungan aparat TNI Polri itu. Jadi untuk mengejar Santoso itu kan? Untuk mengejar Santoso. Jadi berita-berita yang di luar, ini operasi Tinombala ini. Kalau saya memaksakan ke Poso, KTP saya kan KTP Jakarta. Jadi tahan dulu kan. Akhirnya saya belum menyentuh ke Poso. Baru saya ke seputaran Toli-Toli, baru Palu. Ya. Jadi untuk sebuah keyakinan memang ya dulu memang sempat saya ngaji kan sama beberapa ustadz lah. Beberapa ustadz. Di mana? Di Masjid Muhammad Ramadan Bekasi. Di Bekasi. Ya dulu. Sekarang kan sudah diambil alih oleh pemerintah Bekasi kalau ada yang masih ingat nggak ustadznya siapa? Ada Ustadz Abu Nusaibah, ada Ustadz dan itu ustadz itu masuk ke jaringan sampean yang diburu Densus bukan itu? Enggak semua sih, karena semua. Di masjid itu kan kajiannya bebas.
Bebas ya. Ya bebas, ada pengetahuan umum, memang ada yang mengkhususkan. Oke, seperti itu. dalam salah satu kajian tersebut bersama ustadz-ustadz yang tadi sampean ikuti, apa sih doktrin apa atau pelajaran apa yang membuat sampean yakin dengan apa yang sampean lakukan? Ya dari inti dari apa yang mereka ajarkan itu kan, istilahnya Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan jihad. Ya. Nah doktrin jihad ini ditafsirkan ya perang. Oke. Nah, seperti itu. Memang diajarkan begitu ya? Ya, seperti itu. Makanya persiapan askari-askari atau pelatihan militer di Poso pusatnya toh. Ada yang ke Poso itu cuma untuk latihan perang, pulang. Ada yang memang bertempat di sana langsung, ikut di sana. Gitu. Bahkan ketika perburuan ke teman-teman MIT yang pernah latihan ke Poso pun pulang dikejar juga kan, begitu. Ya karena memang mereka dapat materi-materi langsung dari mentor-mentor di MIT. Nah kalau saya kan cuman istilahnya ketok tular dengan ustadz. Sampean sudah sempat ikut latihan perang belum? Belum. Belum sempat naik Pak. Tapi semangat itu sudah tertanam. Ya semangat sudah tertanam, makanya saya berangkat ke Poso, ke Palu Pak. Ke Palu ya. Iya. Iya. Itu. Mungkin bisa disebutkan di antara doktrin yang menurut sampean sangat penting dari kelompok sampean itu di jaringan itu apa yang membuat Anda kemudian jihad itu? Ya intinya itu. Jadi ketika jihad mati syahid tetesan darah pertama itu diberatkan mahkota di surga, kedudukannya di surga. Kan seperti itu. Iya. Nah itu. Terus yang jihad kan perang. Ya. Dalam kelompokmu itu siapa yang harus diperangi? Nah, yang diperangi aparat negara Indonesia. Kenapa? Karena doktrinnya mereka Ansar Togut yang wajib diperangi karena mereka itu menghalang-halangi tegaknya syariat Islam. Seperti itu. Berarti tujuan jihadnya untuk menegakkan syariat Islam. Syariat Islam. Ya. Syariat Islam dalam bentuk ajaran atau dalam bentuk pemerintahan? Pemerintahan. Berarti ingin mendirikan pemerintahan Islam, negara Islam. Ya, dan perpusatnya di Suriah, pusatnya. Oh, ISIS berarti ya? Perpusatnya di Suriah, kiblatnya semua. Karena kalau orang-orang yang diminta hampir semuanya berbaiat ke Suriah semua. Sudah semua. Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Oke. Seperti itu. Berarti semuanya berkeyakinan aparat itu tauhid gitu ya? Aparat sipil negara semuanya kafir. Ya. Siapa aja? Aparat sipil negara, pokoknya yang PNS. Nggak memandang mereka itu siapa. Begitu. Jangan kafir. Ya, pokoknya polisi, tentara ya? Iya, guru-guru pokoknya PNS semua, Pak. Warga negara biasa dianggap kafir nggak? Selama mereka tidak menunjukkan permusuhan ke kita, saat itulah ya, tidak menunjukkan permusuhan ke kita, tidak memusuhi kita dengan tindakan dan perbuatan mereka atau lisan mereka, kita menganggap mereka itu masih bermaksiat. Masih bodoh lah ya. Belum kafir. Ya belum, seperti itu. Nah, terus tadi kan aparat negara, sipil, militer, Polri dianggap kafir, terus berarti memang wajib diperangi? Ya, wajib. Alasannya? Karena mereka itu mendukung tegaknya pemerintahan Indonesia yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seperti itu. Itu disebut pemerintahan tauhid gitu. Ya. Kafir ya? Ya, makanya yang mendukung namanya Ansar Togut, para pendukung Togut. Gitu. Yang wajib diperangi. Seperti itu. Ya. Oke. Itu ajaran memeranginya bentuknya apa saja itu yang diajarkan? Ya contoh seperti kayak dulu kan ada seruan dari juru bicara ISIS lah ya. Bunuhlah musuh-musuh Allah di negeri-negeri kalian jika kalian tidak bisa datang ke tempat kami, maksudnya ke Suriah. Baik itu dengan batu, dengan timbukan batu, dengan pisau, dengan kampak, dengan bom-bom yang dirakit, seperti itu. Makanya kan ada kayak kasus bom Panci kan, bom Tamrin, bom Surabaya, seperti itu. Sampai sudah meyakini itu benar ya, karena bergabung ya? Ya, saat itu. Oke, itu doktrin yang sampean terima ketika bergabung dengan kelompok mereka. Saat ini sampean sudah di penjara, keluar. Menurut Anda, doktrin keyakinan tadi hari ini ya, benar apa salah? Ya setelah saya keluar dari penjara, saya di penjara sih sempat lah ya berdiskusi dengan dari bapak-bapak dari BNPT, dari Densus, dari Mabes Polri juga, dari penyidik jaksa pada datang ke kita di sana di Kupang, saya di Kupang. Diskusi. Saya masih ngeyel. Begitu saya diskusi dengan kawan-kawan dari Densus lah ya, Densus lah ya. Itu diskusinya asik lah ya. Diskusinya misalnya
lebih familiar lah, Ya. lebih santai. Ya alhamdulillah ada titik temu di situ. Terus kayak ya sampai sekarang pun saya masih komunikasi dengan beliau ya dari Idensos Kupang sana, wilayah NTT. Ya. Ada masih saya, dan itu pun ya alhamdulillah berkat beliau juga saya bisa bisa merubah apa yang saya pahami Artinya sekarang. Apa yang tadi sampean yakini, pahami itu salah ketika itu. Ya, Yakini bahwa itu salah. Dan sekarang sudah tidak meyakini seperti itu kan. ya, Nasihat saran sampean kepada seluruh masyarakat Indonesia ini kan dilihat seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjerumus seperti sampean. ya. Ya kalau saran saya untuk kaum muslimin khususnya lah ya, dan generasi muda pada umumnya, kalau mau belajar Islam itu jangan lewat media-media yang tidak ada rujukannya. Lebih baik datangi ustadznya, langsung bertanya kepada yang ahli, rujukannya jelas. Jangan sekedar katanya-katanya lah. Jangan sekedar menafsirkan ayat itu semua sendiri, karena radikalisme itu muncul dari sebuah pemahaman agama yang berlebihan. Jadi dia itu menafsirkan sesuatu ayat itu sesuai dengan kemauannya sendiri. Jadi kalau mau belajar agama, lebih baiknya ada gurunya, ada yang membimbing. Jadi ketika kita salah, ada yang menegur. Jadi nggak sendiri menafsirkan sendiri, salah pun menganggap benar sendiri. Jadi ketika kita salah menghakimi, ketika salah menafsirkan, ada yang membenarkan. Hindari media-media yang memang mengandung konten-konten yang menjurus kepada sikap-sikap radikalisme, apalagi menjurus-jurus kepada penafsiran agama yang berlebihan, menafsirkan ayat-ayat yang berlebihan. Karena semua itu pun tidak dibenarkan dalam ajaran Islam sendiri, seperti itu. Karena Islam sendiri itu kan rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Nah seperti itu. Jadi sampean ketika itu terjerembab masuk ke kelompok mereka karena suka belajar sendiri ya. Ya. Nggak ada guru, nggak ada ustadz ya. Bahkan dipandu oleh orang gaib, manut ya. Dipandu untuk kepandu kan orang gaib tuh, nggak kenal manut ya. Nah, doktrin itu ya. Oke, Mas Nurholis, saya kira cerita sampean ini sangat penting, biar menjadi edukasi, biar menjadi pengalaman bagi pemirsa semuanya, agar hati-hati di dalam menuntut belajar ilmu agama, sehingga kemudian tidak terjerumus, tidak tersesat. Ya, karena memang benar bahwa ada banyak sekali orang sebenarnya ingin lurus, ingin masuk surga, tapi jalan yang ditempuh karena tidak ada pembimbing, tersesat. Nah, karena tidak ada pembimbing, tersesat, tidak tahu, dikira benar, padahal masuk neraka. Maunya ngetan, tapi langkah yang dituju itu ngulon atau ngidul, sehingga tidak sampai di wetan, tapi justru di tujuan yang lain. Jadi memang ini pelajaran penting, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Walaupun sudah sering saya sampaikan bahwa apalagi ilmu agama lah ya, hal yang sangat serius, sangat penting terkait dengan kepentingan di dunia dan akhirat. Untuk hal kepentingan dunia saja, contoh untuk bisa menjadi dokter, kan harus kuliah di fakultas kedokteran, dibimbing oleh dokter ahli, praktek, dilihat kan caranya nyuntik bagaimana, caranya masuk jarum infus gimana, itu barang kelihatan. Wajib dibimbing langsung oleh dokter ahli. Bayangin, ingin jadi dokter hanya baca buku-buku kesehatan, cara nyuntik baca, praktek mau disuntik sampean. Lah ya, saya belajar cara nyuntik benar, cara ngeramu obat yang benar, cara ngoperasi benar, ini alatnya. Saya hanya belajar itu. Saya minta operasi saya kira-kira mau nggak? Pasti nggak mau kan? Karena bukan ahlinya. Nah, karena saya hanya belajar. Nah, tujuannya saya ingin menyembuhkan sampean, operasi pakai peso. Yang terjadi bukan sembuh, mati kan? Karena kesalahan atau malpraktek belajar tidak pada ahlinya. Itu tentang kedokteran, tentang ilmu duniawi saja, apalagi ilmu agama. Makanya kan ada jargon yang sangat populer, man laisa lahu syekhun fa syekhuhu syaitan. Barang siapa tidak punya guru, gurunya setan. Tapi karena tidak tahu, tidak ada membimbing, dituntun setan ngakuni atau anggapannya dituntun malaikat. Ternyata masuk ke Palu, masuk ke Posoan gitu.
Oke, Mas Nurholis, terima kasih sekali kesempatannya bisa bersedia wawancara dengan KP Nusantara. Saya kira ini penting. Hikmahnya yang paling penting tadi, belajar agama harus punya guru agar tidak tersesat. Terima kasih telah menyempatkan diri vlog bersama KP Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan Mas Nurholis dan keluarga sehat-sehat, Amin. tetap berada di jalur yang benar, di bawah bimbingan guru agama yang benar, tidak lagi melawan negara, tidak lagi menganggap negara ini tauhid. Itu benar ya? Ya. Coba serius kan? Ya. Ya. Nanti jangan-jangan hanya di depan saya ngomong begitu. sudah Ya. berikrar lah ya, Pak NKRI harga mati ya. Ya. Oke, terima kasih. Ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh malaikat yang ada di sekitar kita. Apa yang sampean sampaikan, bahwa Anda sudah bertobat, tidak akan lagi memusuhi, melawan, mengkafirkan aparat negara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Coba NKRI, Harga mati. NKRI, Harga mati. NKRI. Harga mati.